Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, selamat pagi. Renungan kita hari ini Sabtu 21 Oktober 2023 dengan judul Sakeus menerima Dia dengan sukacita. Ayatnya di dalam Lukas 19 ayat 5 dan 6. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Banyak kafilah dalam perjalanan mereka ke pesta itu melalui Yeriko. Kedatangan mereka selamanya merupakan suatu suasana pesta, tetapi sekarang suatu minat yang lebih dalam mengharukan orang banyak. Sudah diketahui bahwa Rabi Galilea yang belum berapa lama berselang membangkitkan Lazarus berada dalam rombongan orang banyak itu, dan meskipun sudah banyak didesas-desuskan bahwa imam-imam mempunyai rencana jahat, namun orang banyak ingin memberikan penghormatan kepadanya. Sakeus telah mendengar tentang Yesus. Laporan tentang seorang yang telah menunjukkan tingkah laku yang ramah dan sopan terhadap golongan yang terbuang telah tersebar luas. Dalam hati kepala pemungut cukai ini tergugahlah suatu kerinduan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kabar disiarkan di seluruh Yeriko bahwa Yesus sedang memasuki kota. Sakeus mengambil keputusan hendak melihat Dia. Jalan-jalan penuh sesak, dan Sakeus yang kecil perawakannya tidak dapat melihat apa-apa di tengah orang banyak itu. Tidak seorang pun mau memberi jalan baginya. Sebab itu, dengan berlari sedikit mendahului orang banyak, di mana sebatang pohon ara yang bercabang lebar menaungi jalan, pemungut cukai yang kaya itu memanjat supaya dapat duduk di dahannya, dan tepat di mana ia dapat memperhatikan arak-arakan itu bila melewatinya. Orang banyak itu semakin dekat dan akan melewatinya, dan Sakeus menatap dengan mata yang penuh kerinduan hendak melihat seorang yang ingin dilihatnya. Tiba-tiba, tepat di bawah pohon ara, rombongan berhenti, dan orang yang di muka dan di belakang pun terhentilah. Seorang memandang ke atas dengan pandangan yang tampaknya membaca jiwa. Dalam keadaan hampir meragukan perasaannya, orang di atas pohon itu mendengar perkataan, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Orang banyak membuka jalan, dan Sakeus yang berjalan seolah-olah bermimpi, memimpin jalan yang menuju ke rumahnya sendiri. Kristus pergi ke rumahnya untuk memberi dia pelajaran tentang kebenaran dan untuk memberikan petunjuk kepada seisi rumahnya tentang perkara-perkara mengenai kerajaan itu. Mereka telah disingkirkan dari rumah sembahyang oleh hinaan rabi-rabi dan orang-orang yang berbakti, tetapi sekarang sebagai rumah tangga yang paling disukai di seluruh Yeriko, mereka berhimpun di rumah mereka sendiri, mengelilingi guru ilahi dan mendengarkan perkataan kehidupan bagi diri mereka sendiri. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sungguh pelajaran yang sangat indah untuk kita dapat renungkan kisah daripada pertemuan Yesus bersama dengan Sakeus. Sakeus yang adalah seorang pemungut kepala pemungut cukai, dan tentunya ini adalah dapat dinyatakan sebagai orang yang sangat hina di pandangan daripada orang-orang Yahudi, oleh karena pemungut cukai adalah orang-orang yang berdosa di hadapan mereka, dan terlebih lagi jikalau ini kepalanya tentu paling berdosa, sehingga Sakeus pun tersingkir bersama dengan keluarganya dari tempat peribadatan dan dalam Ka'bah. Dan apa yang terjadi pada saat Yesus menuju ke Yeriko dan Sakeus berada di atas pohon ara, Yesus memanggil Sakeus dan dikatakan untuk dia harus menginap di rumahnya pada saat itu. Dan kita tahu kisah selanjutnya bahwa keselamatan pun terjadi bagi Sakeus dan keluarganya, dan bahkan bagaimana akibat daripada pertobatannya, buah dari pertobatan Sakeus, maka dia melakukan perbuatan yang memuliakan Tuhan, perbuatan baik, sehingga dia membalas segala kekeliruan kesalahan yang dia lakukan selama ini. Dan tentunya semua ini hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Sungguh luar biasa. Dan panggilan Tuhan pun selalu jadi bagian kita, selalu ada pada kita. Biarlah kita menyendengkan telinga dan mendengarnya. Mari kita sama-sama berdoa.
Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini kami bersuka cita dapat mengingat kembali, bersyukur atas kedahsyatan kuasa penciptaan Tuhan terhadap kehidupan kami anak-anak-Mu. Ya Bapa, Engkaulah yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak untuk kami puji sebagai Allah pencipta langit dan bumi dan manusia, dan bahkan penebus kami melalui Yesus Kristus untuk memberikan jaminan keselamatan dari dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya peringatan ini pun membuat kami semakin teguh untuk tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan di sepanjang hari ini. Ya Bapa, Tuhan memberkati kiranya bagi umat-umat Tuhan dimanapun berada. Terlebih lagi ya Tuhan, atas pekabaran yang kami sudah terima saat ini, menolong kami bahwa kasih Tuhan selalu menjangkau bahkan orang yang paling berdosa sekalipun. Tuhan rindukan untuk semua umat-umat Tuhan dapat diselamatkan, dan biarlah jamahan itu menjadi bagian kami. Biarlah kuasa Tuhan akan memulihkan kami dimanapun umat-umat Tuhan berada. Berkati kami Bapa, supaya kami dapat berhimpun menjadi satu keluarga yang berbahagia, bersuka cita, dan dalam kumpulan di dalam jemaat Tuhan yang dapat menjadi kesaksian bagi semua umat-umat-Mu, semua manusia, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati gereja Tuhan sebagai sarana untuk menyebarluaskan kabar keselamatan, sehingga ya Bapa, gereja-Mu dapat mempersiapkan jiwa-jiwa yang sedia untuk menyambut kedatangan-Mu. Bapa di sorga, teringat bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan berikan pemulihan dan kesembuhan. Demikian juga yang lemah iman, teguhkanlah mereka Bapa. Kami berdoa juga bagi peperangan yang sementara terjadi ya Bapa. Tuhan akan memberkati bagi anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya, yang menderita oleh karena peperangan ini yang melibatkan di belahan dunia ini. Tuhan, kami mohonkan kuasa Tuhan sehingga bila mana memungkinkan ini dapat berakhir. Tetapi kami percaya juga bahwa di akhir zaman ini peperangan ini akan semakin hebat, dan biarlah pelajaran-pelajaran ini Bapa meneguhkan iman kami semua untuk semakin merindukan kedatangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkatilah kami sepanjang hari ini, serta mengampuni dosa pelanggaran kami, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.